gitu. Wah, Jadi tertarik iya. suka ternyata penasaran, wah kok kakak ini cantik Iya. hebat bisa jadi guru. Enggak juga gitu sih sebenarnya. Halo semuanya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ketemu dengan saya Claudius Christopher Wilhelm. Nah, saya di sini ada kedatangan tamu yang luar biasa dan cantik. Ialah Kak Wahyu. Halo, Wilhelm. Halo Wahyu. Halo. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Iya, luar biasa banget. Luar biasa. Gimana Wilhelm? Sehat? Sehat. Sehat, luar biasa. Nah, tahu tak Kak Wahyu apa sih tujuan Kak Wahyu datang ke sini saya undang? Apa ya? Kan juga penasaran nih. Soalnya cuma dikabarin suruh ikut podcast gitu. Jadi kakak penasaran apa sih yang mau ditanyakan Nah, gitu. kebetulan sekali Kak Wahyu kan pernah mengikuti kampus mengajar. Iya. Nah, nanti saya akan menanyakan sekilas dengan Kak Wahyu tentang kampus mengajar. Wah. Gimana sih perasaan Kak Wahyu tuh? Apakah ada kegagalan dalam mendaftar di awal kampus mengajar? Untuk itu sih puji Tuhan ya kakak, pada saat pertama kali mendaftar itu langsung lolos. Wah, sekali. Jadi mungkin karena kakaknya juga daftar kemarin udah akhir-akhir pendaftar, Iya. jadi kakak sedikit tergesa-gesa untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Itu aja sih kesulitannya. Nah, bagaimana sih perasaan Kak Wahyu pada saat mengikuti kampus mengajar? Perasaannya sih sungguh menantang ya, karena pertama kali mengikutinya tuh kakak belum tahu gimana keadaan, apa sih program-program yang dilaksanakan di kampus mengajar ya. Jadi perasaan itu sangat menantang sehingga ada perasaan yang sangat greget ingin dilakukan ingin dalam kampus dilakukan mengajar. dalam kampus mengajar seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya apa sih pengertian kampus mengajar menurut Kak Wahyu? Pengertian kampus mengajar ya? Oke. Semua orang tahu ya, kampus mengajar itu adalah menjalankan program di sekolah. Jadi menurut kakak pengertian kampus mengajar itu adalah sebuah program di luar kampus sehingga mahasiswa itu dapat belajar di luar kampus, tidak hanya di dalam kampus, sehingga karena kita juga calon guru, jadi kita bisa mengenal dunia persekolahan dengan lebih dalam. Belajar menjadi guru kan? Ya, lebih tepatnya seperti itu lah. Apa sih tujuan Kak Wahyu mengikuti kampus mengajar? Tujuannya sih kemarin karena pertama kali ya, jadi kakak merasa tertantang. Kemudian karena kakak juga calon guru nih, calon guru, jadi kakak tuh merasa program ini cocok buat kakak menggali informasi mengenai dunia sekolah, dunia pekerjaan, proses belajar mengajar, seperti itulah. Bisa mengetahui lingkungan di sekolah kan, Iya. tidak terbata-bata pada saat mengajar di sekolah. Ya, seperti itulah. Jadi bisa menghadapi murid-murid lah. Jadi teman-teman jangan ragu ya pada saat mengajar. Ya, pengalaman apa sih yang Kak Wahyu dapatkan pada saat mengikuti kampus mengajar? Pengalaman yang gimana nih? Pengalaman yang luar biasa. Yang luar biasa. Nah, yang luar biasa aja ya. Oke. Biar lebih menarik perhatian ya. Oke. Yang luar biasanya itu karena kan itulah seperti yang saya jelaskan karena kita di program dulu. Jadi kita tuh gimana sih menghadapi murid-murid yang super haus akan ilmu. Jadi kita tuh harus bisa memberikan jawaban atas pertanyaan mereka dengan sedetail mungkin sehingga mereka mengerti apa yang kita sampaikan kepada mereka. Mereka paham. Itu yang sangat berkesan banget. Jadi berkesannya itu bisa dikatakan lebih simpelnya itu bisa menghadapi murid-murid yang haus akan ilmu pendidikan. Iya, benar. Ada sih siswa atau anak-anak yang Kak Wahyu sukai di dalam kelas, yang Kak Wahyu dambakan di dalam kelas? Ada banget. Nah, itu tuh mereka tuh kayak ya karena kakak ini mahasiswa ya. Jadi mereka tuh merasa ada orang baru yang bisa masuk di kelas mereka. Jadi mereka tuh merasa wah gitu. Jadi tertarik suka ternyata penasaran, wah kok kakak ini cantik hebat bisa jadi guru. Enggak juga gitu sih sebenarnya. Ya walaupun saya juga cantik. Oke. Ya karena mereka merasa melihat orang baru, jadi mereka tuh
kenapa sih kakak ini bisa kayak gini gitu. Jadi kan mereka tuh merasa tertarik sehingga minat mereka tuh semakin meningkat seperti itu. Apalagi melihat guru baru kan pasti mereka semangat, wah gurunya kayaknya asik, seru seperti untuk itu. kita mau cari informasi dengan guru tersebut. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Pengalaman apa yang tidak terlupakan pada saat mengajar pada saat kampus mereka, kampus mengajar? Kampus mengajar ya. Pengalaman yang tidak terlupakan. Karena kan di dalam kampus mengajar ini kan kita kan diseleksi oleh kementerian ya. Jadi tidak bisa kita mengajak teman-teman kita itu untuk satu kelompok. Jadi otomatis di dalam satu kelompok itu kita digabung dengan orang-orang yang tidak kita kenal seperti itu. Jadi kita berbaur dengan teman-teman yang lain. Jadi bisa menggali informasi. Mendapatkan pengalaman, pikiran seperti itu. Kemudian ada juga guru-guru yang sangat baik, yang sangat berkesan, memberikan support yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, adakah guru-guru yang Kak Wahyu tertarik dengan guru ini? Apakah gimana cara mengajarnya atau cara dia memperlakukan siswanya dengan baik? Apakah ada menurut Kak Wahyu di sekolah? Ada satu guru. Nah, gimana dia mengajar pada saat di sekolah? Pada saat mengajar di sekolah memang masih menggunakan metode ceramah. Tapi metode ceramah yang digunakan itu sangat menarik, walaupun metodenya itu metode yang udah sangat lampau dan sudah sangat terbiasa. Jadi tapi asik untuk dilakukan, disampaikan. Ada guru yang seperti itu. Dan dia sebenarnya tegas, tapi tegasnya itu sambil mengajak anak-anak tuh untuk asik mengikuti pelajaran yang dia lakukan. Seperti itu. Adakah siswa yang bandel di sekolah pada saat mengajar? Pasti ada dong. Pasti. Itu di setiap sekolah pasti ada ya. Jadi gimana sih mengatasinya kepada siswa yang bandel tersebut? Cara mengatasi kalau secara kakak pribadi nih ya. Nah, pertama kita tuh harus dekatin siswa itu. Jadi kita tuh harus bisa satu frekuensi dengan siswa itu. Jadi kalau kita sudah bisa satu frekuensi dengan dia, jadi kita bisa mengerti apa yang dia rasakan dan yang tidak dia sukai. Agar tidak menekankan hati, menekankan tekanan kepada dia, tidak sakit hati. Biar dia tuh juga merasa rileks pada saat di dalam pembelajaran, meskipun pembelajaran itu tidak dia sukai seperti itu. Tapi pada dia tidak suka pelajaran, kita harus bisa menyemangati dia biar dia bisa menyukai materi tersebut, pelajaran tersebut kan. Lebih meningkat lagi minatnya seperti itu. Kesulitan apa sih yang Kak Wahyu dapatkan pada saat mengikuti kampus mengajar yang sangat-sangat sulit lah itu? Sangat sulit ya. Ya itu tadilah karena komunikasinya ya. Mungkin karena baru, jadi kita juga harus bisa menempatkan diri, kemudian dengan rekan-rekan yang memang tidak kita kenal, jadi kita harus bisa menyesuaikan mereka, seperti itu. Jadi kita harus sefleksibel mungkin lah untuk bisa dengan keadaan yang memang baru saja kita temui di tempat itu. Bisa berbaur kan, bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan mereka. Wilhelm, apakah tertarik untuk mengikuti kampus mengajar? Sepertinya sih iya, seru banget. Jadi sangat bagus untuk mahasiswa mengikuti kampus mengajar ini karena kita belajarnya di luar kampus dan di dalam kampus juga. Kita saling belajar gimana kita bertempat agar kita bisa mengetahui dunia luar kan. Seperti itu. Jadi tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus kita juga bisa mengetahui dunia pendidikan yang lebih luas lah, karena kita juga calon guru ya. Kak Wilhelm calon guru apa nih? Penasaran ya? Penasaran banget. Saya calon guru bahasa Indonesia. Pasti luar biasa sih, dia akan mengajarkan anak-anaknya bahasa Indonesia. Nah, di sini kan Kak Wahyu juga mengajarkan. Nah, bagaimana cara Kak Wahyu untuk memberikan materi kepada murid-muridnya? Nah, kita tahu ya, karena kakak calon guru matematika. Nah, mungkin semua murid mengatakan bahwa matematika itu sangat
sulit sekali. Susah kan, kebanyakan kan, Iya. teman-teman juga kan. Teman-teman pasti Gitu ya. sulit ya menghadapi matematika. Kak Wahyu akan membahas bagaimana cara Meningkat minat iya, untuk mempelajari bahas matematika. matematika. Oke. Pertama tuh kita harus asik mengasihkan. Kita kan memikirkan bahwa matematika itu sulit ya. Iya. Jadi kita tuh harus menanamkan di dalam otak kita bahwa matematika itu tidak sulit. Nah, jadi kalau maksudnya kita tuh kalau misalnya sudah memikirkan matematika itu tidak sulit, jadi Otomatis kita bisa memahaminya. ya memahaminya dengan baik. Jadi konsep-konsep atau rumus-rumus yang memang tidak kita sukai itu Kita buat, jadi bisa kita pelajari ini dengan baik seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan tanamkan konsep matematika itu sulit, jangan malas. ya tapi jangan harus malas belajar matematika. Oke, lebih tepatnya jangan tanamkan hal-hal yang buruk di dalam pikiran kita, tapi tanamkan hal-hal yang baik, positif. ya yang positif, sehingga apa yang kita dapatkan juga Dapat yang lebih baik. ya yang lebih baik dan positif. Hasil tidak bisa mengkhianati. Ya, usaha tidak bisa mengkhianati hasil. Usaha tidak bisa mengkhianati hasil. Iya. Kira juga pada saat mengajar jam yang Kak Wahyu lakukan itu biasanya jam berapa? Jam pagi atau jam siang? Kakak sih mengajarnya dari siang ya, karena Dari siang? Iya, dari siang. Oh, siang. Jam berapa tuh kira-kira? Mulainya setengah satu sampai jam 5 sore. Setengah sore. Ya, jadi karena guru matematika, jadi kalau siang tuh ngantuk ya. Iya, ngantuk kan. Jadi otakku ya terkuras gitu kan. Iya, lebih terkuras dia. Tapi kan kita sebagai guru harus memberikan yang terbaik kepada siswanya dan muridnya. Jadi sehingga mereka juga tidak bosan. Iya, benar. Maka dari itu dari situlah kita mendapatkan pengalaman dari program Kemusmengan ini karena itu pertama kali. Jadi kakak mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa pada program ini, sehingga pada saat dunia pekerjaan kita bisa menerapkannya untuk lebih baik lagi. Iya. Seperti Soalnya kan kampus mengajar ini menumbuhkan bagaimana seorang mahasiswa menjadi guru yang profesional untuk dilakukan pada saat turun di lapangan nanti kan. Iya, seperti Menjadi guru yang profesional luar biasa pada saat mengajar. Iya, dan bisa bertanggung jawab karena kan di program Kemusmengan ini kita menjalankan program-program yang memang dibutuhkan mahasiswa, dibutuhkan sekolah maksudnya. Dibutuhkan sekolah bagi mahasiswa. Iya, seperti itu. Tempat-tempat yang Kak Wahyu datangkan di dalam kelas, apakah sudah semua atau masih sebagian? Maksudnya kelas-kelasnya. Iya, kelas-kelasnya. Oh, kelas-kelasnya. Kalau untuk kakak sih pernah ya, untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu memang sudah pernah mengajar di jenjang itu. Jadi ya mungkin sudah mulai terbiasa dengan suasana kelas itu. Tapi untuk jenjang SD, SMP dan jenjang SD, SMA itu memang belum kakak tempuh. Nah, berarti Kak Wahyu ini ngajar SMP. SMP kelas berapa Kak Wahyu? Kelas 7, 8 dan 9. Semua kelas. Wah, hebat sekali Kak Wahyu ya. Ada 3 kelas. Ya, ada 3 kelas. Oke. Nah, di dalam 3 kelas tuh mana sih kelas yang gampang di ngajar, habis itu sedang, habis itu sulit? Ya di dalam setiap kelas sih pasti ada plus minusnya ya. Tapi yang paling gampang itu ya memang kelas 8. Karena kelas 8 itu kan sudah mulai memasuki dunia SMP. Iya. Tapi kalau kelas 7 itu dia masih beranjak dari SD ke SMP. Jadi suasana kekanak-kanakannya masih ada. Jadi sulit untuk mengatasinya. Kalau untuk kelas 9 itu mungkin karena mereka sudah mulai dewasa, jadi sulit juga untuk mengontrol mereka agar berfokus kepada pelajaran yang sedang berlangsung. Iya. Nah, jadi dalam mengajar tuh kita harus konsisten dan harus sabar. Ya, harus sabar ya. Apalagi calon-calon guru nih. Harus sabar dan sabar untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru. Ya. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast ini. Merasa terhormat sekali ya karena saya yang jadi bintang tamu. Tapi saya sangat terhormat bisa mendatangkan Kak Wahyu pada podcast saya. Nah, teman-teman jangan lupa like, komen dan share dan subscribe.
Bye. Bye.